Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Aceh Utara. Perkenalkan, Saya Nurul Aflah. Saya Putri Maulina. saya Dian Santi. Kami akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Halo, Bu Dian. Ya, Bu Putri. Oke, selamat siang, Bu Dian. Siang, Bu Putri. Oke, sebelum kita mulai observasi ya, Bu Dian, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan terkait kompetensi coaching yang ingin dikembangkan. Dari 3 kompetensi inti coaching yang kita pelajari, kompetensi mana yang ingin Ibu Dian fokuskan dalam observasi kali ini, Bu? Saya ingin fokus pada kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Putri, karena saya merasa itu area yang masih perlu banyak diperbaikan. Oke, Bu Dian. Itu akan menjadi fokus kita ya, Bu ya. Ada bagian tertentu yang ingin Bu Dian perhatikan lebih dalam saat observasi ini? Iya, Bu Putri. Mungkin saat saya mengajukan pertanyaan di awal sesi coaching, saya merasa kadang-kadang pertanyaan saya kurang mendalam gitu, Bu Putri. Oke, Bu Dian. Kita akan perhatikan hal tersebut. Sekarang bagaimana menurut Bu Dian penilaian awal terhadap kemampuan tersebut sebelum kita mulai observasi? Saya merasa kemampuan saya masih di tengah-tengah ya, Bu Putri. Mungkin sekitar nilai 4 sampai 7 gitu, Bu Putri, dari nilai 10. Karena seringkali saya merasa pertanyaan saya kurang menggali potensi coaching saya, Bu Putri. Oke. Terima kasih Bu Dian atas penilaiannya. Apa harapan Ibu Dian dari observasi ini agar bisa membantu perkembangan kompetensi tersebut? Saya berharap setelah observasi dan feedback saat ini bisa lebih memahami bagaimana cara membuat pertanyaan yang lebih tajam dan relevan gitu, Bu Putri. Oke, baik Bu Dian. Berarti di sini kita akan pastikan fokus observasi pada aspek tersebut ya, Bu ya. Mari kita lanjutkan ke sesi observasi. Baik. Selamat siang, Bu Nurul. Siang, Bu Dian. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya, Bu. Dalam sesi ini kita akan membahas topik yang ingin Bu Nurul kembangkan. Apa yang ingin Bu Nurul bicarakan hari ini? Saya ingin membahas cara meningkatkan manajemen waktu, terutama dalam menyelesaikan tugas-tugas di sekolah. Terkadang saya merasa kewalahan dengan banyaknya pekerjaan. Oke, baik Bu Nurul. Itu topik yang sangat penting, Bu Nurul. Bisa Bu Nurul ceritakan lebih lanjut tugas-tugas apa saja yang seringkali mengganggu manajemen waktunya, Bu Nurul? Biasanya tugas administratif seperti laporan bukti fisik dan pengelolaan kegiatan sekolah. Seringkali saya menunda-tunda sehingga tugasnya menumpuk. Oh iya, saya paham, Bu Nurul. Dari pengalaman Bu Nurul, faktor apa yang menurut Bu Nurul paling mempengaruhi kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut tepat waktu? Kemungkinan saya rasa saya kurang bisa memprioritaskan waktu. Saya sering terjebak pada tugas yang tidak terlalu penting, sementara yang penting terlewatkan. Oh begitu ya, Bu Nurul ya. Jadi prioritas menjadi salah satu tantangan utama ya, Bu, dalam manajemen waktunya Bu Nurul ya. Kemudian menurut Bu Nurul, apa dampak jika hal tersebut berlangsung terus-menerus, Bu? Kalau kita biarkan, saya merasa akan semakin tertinggal dan stres dengan tumpukan pekerjaan yang belum terselesaikan. Oke. Dan jika Bu Nurul bisa memperbaiki manajemen waktu, terutama dalam memprioritaskan tugas, bagaimana dampaknya bagi pekerjaan Bu Nurul sendiri kesehariannya? Saya rasa saya akan lebih tenang, pekerjaan bisa selesai lebih tepat waktu, dan saya tidak perlu khawatir dengan pekerjaan yang menumpuk. Dengan melihat dampak positif yang bisa dicapai, apa yang ingin Bu Nurul capai dari perbaikan manajemen waktu tersebut? Dan kemudian apa tujuan spesifik yang ingin dicapai? Saya ingin bisa melesaikan tugas-tugas tugas-tugas penting lebih awal, tidak menunda dan membuat jadwal kerja yang lebih teratur. Oke, itu tujuan yang sangat baik, Bu Nurul.
kira-kira dalam jangka waktu berapa lama Bu Nurul ingin melihat perubahan ini terjadi? Kira-kira dalam waktu 1 bulan ke depan, saya ingin melihat peningkatan dalam pengaturan waktu saya. Bagus sekali Bu Nurul, bagus, sangat-sangat bagus ya. Sekarang mari kita bahas langkah-langkah konkret yang bisa Bu Nurul lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Langkah pertama apa yang menurut Bu Nurul bisa dilakukan? Saya ingin mencoba membuat daftar prioritas harian dan mingguan, sehingga saya tahu mana tugas yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Oke, strategi yang bagus Bu Nurul. Apakah ada hal lain gitu yang ingin Bu Nurul tambahkan untuk membantu manajemen waktunya Bu Nurul? Saya berpikir untuk membagi waktu saya ke dalam blok kerja. Misalnya setiap pagi saya fokus pada tugas administratif dan siangnya untuk tugas-tugas lainnya. Blok waktu bisa sangat membantu untuk menjaga fokus ya Bu. Kapan Bu Nurul berencana memulai strategi ini Bu Nurul? Saya akan mulai besok dan saya akan coba evaluasi dalam seminggu ke depan untuk melihat bagaimana hasilnya. Oke, bagus. Apa yang bisa Bu Nurul lakukan jika mendapati tantangan di tengah perjalanan ini nanti? Kalau ada tantangan, saya akan mencoba untuk fleksibel dengan jadwal saya, tapi tetap menjaga prioritas utama agar tidak tertunda. Oh ya, saya suka sekali dengan rencana Bu Nurul, sangat terfokus pada tindakan ya. Apa yang akan Bu Nurul lakukan untuk memastikan bahwa Anda tetap konsisten dalam mengatur waktu? Saya akan meninjau ulang jadwal saya setiap minggu dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Hebat. Saya yakin ini akan membawa perubahan positif untuk Bu Nurul. Saya akan mengikuti perkembangan Bu Nurul dan kita bisa berdiskusi lagi ya untuk mengevaluasi hasilnya nanti. Apa perasaan Bu Nurul sekarang setelah memiliki rencana tindak lanjut ini? Saya merasa lebih yakin dan terarah. Saya siap untuk memulai. Oke, baik Bu Nurul. Terima kasih atas diskusi produktif kita hari ini ya. Saya akan mendukung Bu Nurul dalam proses ini dan kita akan berjumpa lagi untuk meninjau hasilnya ya Bu Nurul ya. Sama-sama Bu. Oke, kemudian jumpa lagi kita. Iya, kemudian bagaimana penilaian Bu Dian sendiri terhadap performa coaching tadi Bu? Terutama dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobotnya. Iya, saya merasa sudah ada perbaikan Bu Putri. Mungkin saya masih kurang ya dalam menggali lebih dalam lagi ke masalah utama coaching. Iya, alhamdulillah Bu Dian ya, kalau memang sudah ada perbaikan baik Bu Dian. Lalu apa yang membuat Bu Dian merasa seperti itu? Saya merasa beberapa pertanyaan saya masih terlalu umum ya Bu Putri ya, dan fokus pada kebutuhan spesifik coaching. Oke, baik, saya setuju Bu Dian. Kalau boleh saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu. Baik, Bu Putri, silakan. Di sini saya melihat bahwa pada awal sesi ya Bu ya, Ibu Dian sudah mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup baik. Misalnya saat Bu Dian menanyakan kendala utama dalam manajemen waktu, dan itu sudah sesuai dengan standar coaching Bu. Namun saya juga melihat ada bagian yang bisa dikembangkan Bu. Misalnya saat Bu Dian mengajukan pertanyaan lanjutan, pertanyaannya cenderung kurang spesifik untuk menggali lebih mendalam. Menurut standar coaching ya Bu, seharusnya pertanyaan lanjutan lebih berfokus pada aspek spesifik yang diangkat oleh coaching. Bagaimana pendapat Ibu Dian tentang hal ini? Ini Bu Putri, saya setuju Bu Putri. Memang saya merasa saat ini pertanyaan saya memang kurang tajam Bu Putri, kurang mendalam ya Bu Putri, seperti itu kira-kira. Iya, baik. Dari diskusi ini, apa yang Bu Dian rencanakan untuk meningkatkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu? Saya mungkin akan mencoba latihan membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik sebelum sesi coaching dimulai dan mempelajari lebih banyak lagi teknik-teknik tentang coaching ya Bu Putri. Oke, itu rencana yang luar biasa, rencana yang sangat bagus sekali. Kapan dan di mana Ibu Dian berencana untuk memulai melatih ini, dan siapa yang akan bisa membantu Ibu Dian? Saya akan mulai berlatih di sesi coaching berikutnya minggu depan Bu Putri, dan mungkin saya akan meminta feedback ya dari rekan-rekan sejawat saya di sekolah. Ya, bagus sekali.
Semua hasil observasi ini akan saya catat dalam fungsi supervisi akademik ya Bu. Sebagai penutup, kira-kira apa yang ingin Bu Dia dapatkan dari proses ini Bu? Saya ini lebih paham ya Bu bagaimana mengembangkan pertanyaan yang lebih spesifik dan berguna untuk coaching. Oke, terima kasih Bu Dian atas waktunya. Semoga ini membantu pengembangan kompetensi coaching kita ya Bu. Kita akan terus memantau perkembangan ini. Terima kasih Bu Putri.